Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Mukhlisin beserta jajarannya, yang kami hormati yaitu para guru kami, para orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, dan yang juga kami hormati seluruh jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Ucapan syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama di rumah Allah yang sangat mulia ini. Tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, karena nikmat kesehatan dan kesempatanlah sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini di rumah Allah yang sangat mulia ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang mereka sangat menginginkan untuk sholat bersama dengan kita, berjamaah melaksanakan sholat maghrib, akan tetapi barangkali karena nikmat kesehatannya kurang ataupun dalam keadaan sakit, begitu juga barangkali nikmat kesempatan belum ada, sehingga saudara-saudara kita tidak dapat hadir bersama kita untuk sholat berjamaah pada malam ini. Jadi kita bersyukur karena kita masih dapat untuk sholat berjamaah, sholat maghrib di rumah Allah yang sangat mulia pada malam hari ini. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Di sini izinkan kami untuk menyampaikan pengajian pada malam hari ini, dan tentunya kami mohon maaf terkhusus kepada para guru-guru kami yang apabila penyampaian kami nantinya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, juga mungkin banyak salah dan kurangnya. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kita ini sebagai manusia tidak luput daripada kekurangan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Pada malam hari ini barangkali pengajian yang telah disampaikan oleh para ustaz sebelumnya mempunyai ataupun memiliki materi khusus. Tapi pada malam hari ini saya tidak menyampaikan materi khusus, ya, karena pada malam hari ini sebenarnya bukanlah jadwal saya. Saya hanya diamanahkan untuk menggantikan ustaz yang berhalangan, yang
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang hari akhirat. Tentang hari kemudian. Atau biasa disebut dengan hari kiamat. Di dalam rukun iman ada 6 rukun iman yang patut kita yakini. Salah satu di antaranya adalah beriman kepada hari akhirat. Kenapa saya menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhirat? Banyak Bapak Ibu sekarang ini manusia itu sudah tidak mengingat akan kehidupan hari akhirat. Namun mereka sibuk dengan kehidupan dunianya sehingga mereka lupa akan kehidupan akhirat itu. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan hanya orang-orang kafirlah yang mereka tergiur dengan kehidupan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, hendaklah setiap kita ini manusia ini memikirkan apa yang akan kita buat untuk hari esok. Yang dimaksud di dalam ayat ini hari esok itu panjang Pak. Bisa besok, bisa lusa, bisa juga di hari akhir hari kemudian. Apa yang akan kita buat? Apakah kita hidup di dunia ini hanya bersenang-senang, bersenang-senang? Karena ketika kita mengejar dunia, dunia ini tidak akan pernah puasnya Bapak Ibu. Tapi sekarang ini banyak manusia itu yang hanya mengejar kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan kelak akhirat. Kita mungkin di sini yang hadir di rumah Allah ini kita percaya akan hari akhirat ini. Kenapa? Karena kiamat itu pasti Pak. Ya, kiamat itu pasti. Cuma kapan kiamat itu yang tidak pernah kita ketahui. Jangankan kita, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah diberitahu kapan akan terjadi kiamat itu. Karena kiamat itu adalah haknya Allah. Makanya dulu ada orang yang mengetahui akan terjadinya hari kiamat, hari, tanggal, dan bulan, tahun. Alhamdulillah sampai sekarang hari tak kiamat, tapi dia yang kiamat dulu kan. Itu merupakan hak Allah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi sesungguhnya mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang beriman. Dengan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi ternyata mereka bukan sepenuhnya orang-orang beriman. Berbicara tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian ini, sesungguhnya Allah itu yang memiliki hak, wa annahu yuhyil mauta, yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Artinya hidup dan mati itu adalah hak Allah.
Kita hidup ini Bapak Ibu karena Allah, dan kita dihidupkan oleh Allah setelah mati itu juga merupakan sepenuhnya hak Allah. Karena apa? Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia ini janganlah kita ingin berkuasa di muka bumi Allah. Ya. Karena sesungguhnya yang maha kuasa itu hanyalah Allah, Pak. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu hanya titipan Allah. Jangan yang kita miliki, yang kita punya itu sehingga kita seolah-olah menjadi orang yang berkuasa. Tidak. Tapi sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk hidup dan mati kita ini adalah hak sepenuhnya Allah. Allah yang mematikan kita dan Allah yang akan menghidupkan kita nanti. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa anna sa'ah, hari kiamat itu pasti. Atiyatul la raiba fiha, hari kiamat pasti datang kata Allah, dan tidak ada sedikit keraguan baginya. Jadi jangan kita pernah meragukan tentang datangnya hari kiamat. Orang yang meragukan tentang datangnya hari kiamat berarti dia bukanlah orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, melanjutkan ayatnya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan menghidupkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat itu pasti datang. Cuma kita nggak tahu kapannya. Dan tidak ada sedikit pun keraguan seharusnya bagi kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah akan datangnya hari kiamat. Bahkan setelah terjadinya hari kiamat tersebut, Allah memiliki hak menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang berada di alam kubur dihidupkan kembali. Makanya sekarang ini yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, keluarga kita, barangkali orang tua kita, orang yang kita cintai, sesungguhnya kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi kematian itu berpindahnya dari alam dunia ini memasuki alam kubur. Sampainya kita di alam kubur, kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia. Orang yang kita cintai Bapak Ibu, belum tentu dia bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Tapi apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Fa'as-saddaqu wa aku minas-shalihin. Sedekah kita. Makanya orang yang berada di alam kubur, mereka ingin hidup kembali ke dunia ini. Kenapa? Penyesalan mereka di masa hidup, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Mereka ingin kembali hidup di dunia. Bukan ingin bertemu dengan istri, bukan ingin ketemu dengan suami, bukan ingin ketemu dengan keluarga orang tua, tapi mereka ingin bersedekah yang dulu mereka tinggalkan dan mereka ingin menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhirat? Orang yang percaya kepada hari akhirat, manfaatnya satu, mereka memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Orang yang percaya kepada hari akhirat, manfaat bagi dirinya, dia akan menjadi orang yang lebih baik hidup ini, Pak. Terutama akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Pertama, akhlak terhadap dirinya dalam berbicara. Man kana yu'minu billahi yawmil
berbicara yang tak ada manfaatnya. Sekarang ini Bapak Ibu musim banyak berbicara. Makanya diam itu emas sebetulnya daripada berbicara yang tak ada manfaatnya. Kenapa? Terlalu banyak berbicara terkadang membuat lisan kita tidak terkontrol, sehingga ucapan yang keluar bukan menjadi baik, bahkan menjadi tidak baik. Coba sekarang ini kita pungkiri di media sosial, televisi, gara-gara banyak bicara, Pak, ya, politik pun dibawa ke dalam agama. Ada yang mengatakan orang sekarang sholat kalau imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gak ada lagi yang ngomong amin. Ya. Bahkan tahiyat pun, ya. Kalau dulu kita tahu bahannya gini-gini, sekarang gini-gini. Gara-gara apa? Terlalu banyak berbicara, akibatnya apa? Lisan tidak terarah. Dan yang berbicara bukan orang-orang yang sembarangan. Mungkin kalau kita yang ngomong bukan ahlinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita tahun ini adalah tahun pesta demokrasi, akan memilih wakil-wakil kita. Maka berikanlah amanah itu kepada siapa yang berhak menerima, bukan kepada siapa yang mau menerima. Ada yang mau menerima banyak, Pak. Yang mau jadi imam di sini banyak itu. Tapi yang harus bisa jadi imam itu tidak semuanya. Ya. Yang pandai ceramah di depan jemaah ramai belum tentu dia bisa pasti jadi imam, Pak. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Allah menyuruh kepada kamu berikan amanah kepada siapa yang berhak menerima, bukan kepada siapa yang mau menerima. Ini ilmu buat kita. Ya. Berikan kepada yang berhak. Anak usianya belum cukup umur, kemudian bapak berikan sepeda motor, itu salah, Pak. Belum ada hak dia untuk mengendarai sepeda motor, apalagi dia belum punya SIM. Maka berikan kepada yang berhak. Maka orang yang percaya kepada hari akhirat, manfaat bagi dirinya adalah memiliki akhlak yang baik. Dalam berbicara, pikirkan sebelum berbicara. Karena lisan ini kalau sudah terlepas, Pak, sulit lagi untuk ditarik. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika engkau berbicara, jangan ucapan pembicaraanmu itu membuat engkau nanti akan meminta maaf pada hari kemudian kepada manusia. Ya. Makanya kita hidup ini, selagi kita masih hidup, ya, mari kita saling maaf-memaafkan. Yang meminta maaf, maafkan. Tapi urusan agama tak ada maaf, Pak. Tak ada toleransi. Cuma itulah negara kita ini, hukum itu kadang-kadang, ya, lemah ke atas, tajam ke bawah. Ya. Berapa banyak yang menistakan agama kita sampai sekarang. Ya. Berapa banyak yang sudah dihukum sesuai dengan hukum. Tak ada. Berapa banyak ulama kita yang sekarang sudah dipenjara. Ya. Akibat katanya apa? Ya. Mereka tidak ikut dengan pemerintahan kita. Ini kadang-kadang Bapak Ibu. Maka akhlak yang mulia satu dalam berbicara. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir, falyukrim jarah." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah engkau muliakan tetanggamu, berbuat baik kepada tetangga. Kita kadang-kadang sama tetangga gak saling akur, gara-gara batas tanah sedikit, ya, jadi permasalahan.
Jarang orang tua. Bahkan kadang keluarga kita yang jauh belum tentu dia dulu bisa melihat jenazah kita. Tapi yang pertama sekali melihat jenazah kita bisa jadi siapa? Tetangga kita, kanan kiri kita, Pak. Ya. Bahkan terkadang yang ikut menyolati jenazah kita belum tentu keluarga kita semua bisa, Pak, ikut. Tetapi tetangga kita. Makanya apa? Muliakan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Percaya kepada hari akhirat, manfaat bagi dirinya, dia harus selalu berbuat baik kepada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik itu maka yu'minu billahi wa bil akhir falyukrim tawbah. Kalau engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah SAW, hendaklah memuliakan tamu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada caleg mau datang ke rumah bapak ibu, terima, itu tamu, jangan dilarang. Ya, terima aja. Ya, jangan dilarang, dia mau bertamu. Ya, itu tamu, muliakan. Tapi kita menerima tamu itu tengok dulu tamunya. Ya. Jadi kadang-kadang tamu yang 5 tahun sekali kita terima, yang mau datang, yang tamu setiap hari kita bukan pernah jadi tamu, nggak pernah kita terima. Ya. Artinya apa? Tamu wajib kita muliakan. Yang namanya tamu harus berakhlak. Bapak ibu masuk ke masjid tanpa diperintahkan silakan masuk. Tapi kalau masuk ke rumah orang, meskipun sudah ucapin salam, assalamualaikum, sudah dijawab oleh orang yang di dalam, waalaikumsalam, jangan masuk sebelum disuruh masuk. Itu adab. Tapi kalau di masjid ini, Pak, makanya saya, kalau pengajian saya di rumah diundang, saya ucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata jemaahnya di dalam, masuk Ustaz, baru saya masuk. Kalau nggak disuruh masuk, saya berdiri saja di depan. Giliran disuruh masuk, baru saya masuk. Nggak disuruh duduk, saya nggak duduk. Tapi kadang-kadang jemaah itu paham, udah ada disediakan tempat. Kalau di masjid beda, nggak ada yang menyuruh masuk, masuk. Karena masjid ini bukan kepunyaan pengurus, masjid ini bukan kepunyaan bapak ibu, tapi masjid ini adalah kepunyaan Allah. Ini rumah Allah, yang memakmurkan adalah kita. Ya. Makanya masuk masjid itu, apapun jabatannya, ya, kalau sudah ada imam, meskipun siapapun yang datang, tetap dia jadi imam. Ya. Nah, ini manfaat percaya kepada hari akhirat yang pertama berakhlak mulia. Akhlak baiknya. Dan dia tahu hidup ini bakalan mati. Hidup ini akan ada dunia yang akhirnya nanti, yaitu adalah hari akhirat. Kapan itu akan kita jumpai? Ya. Bisa jadi dimulai dengan kematian. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Itu tempat kita nanti, Pak. Kita yang malam ini datang ke masjid ini, jangan kita mengira, oh seolah-olah kita nanti mati dalam keadaan baik, belum tentu, Pak. Oh, ada saudara kita yang jarang datang ke masjid, hanya sekali seminggu, lalu kita katakan mati dalam keadaan buruk, belum tahu. Baik buruknya kita ini nantinya, tak kala kita menghadapi kematian, bisakah kita mengucapkan man kana akhiru minad dunya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Di akhir hidup kita di dunia, di saat datangnya sakaratul maut, roh kita, nyawa kita sudah digotong. Pada saat itu bisakah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kalau itu yang bisa kita ucapkan, dakhalal jannah, jamin masuk surga. Yang kedua, Bapak Ibu, manfaat daripada percaya kepada hari akhir, dia akan lebih banyak beramal soleh. Hidup ini dia hanya lebih banyak ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, ya, bukan hanya sekedar puasa, ya, menunaikan haji, tidak. Pekerjaan yang dilakukan menjadikan sebagai ibadah, penuh dengan keseriusan. Kita dianjurkan untuk perbanyak sekarang ini, Bapak Ibu, beramal
kafirun. Rasulullah menyuruh kepada kita agar kita bersegera untuk perbanyak beramal soleh. Karena apa? Suatu hari nanti, suatu zaman nanti akan datang fitnahan bagaikan gelap gulita. Di pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Ya bi'u dinahu bi'arab pimpinan dunia. Dia jual agama hanya untuk kepentingan dunia. Kiamat kita tak tahu kapan datang, tapi tanda-tanda kiamat itu sudah banyak Bapak Ibu. Apa contohnya? Sekarang sesama seagama pun sudah saling fitnah memfitnah. Nih, tak pandang dulu. Mau agama apa sih dia? Yang penting untung buat gue fitnah dia, fitnah dia. Ini apa penyebabnya? Karena hanya untuk kepentingan dunia dia jual agama. Ilmu sudah mulai diangkat. Orang sekarang banyak Bapak Ibu takut masukkan anak ke pesantren. Jangan takut. Ya. Anak kalau sudah masuk pesantren, diibaratkan saya ingat orang tua saya dulu ngomong, ya kan? Nah, masuklah ke pesantren. Kalau engkau sekolah di pesantren, kau gak bakalan sulit kau dunia, insya Allah akhirat kau akan bahagia. Bagaimana? Ibaratkan batang ubi dimanapun ditancapkan hidup, itulah anak dimasukkan ke pesantren Bapak Ibu. Alhamdulillah anak saya dua-duanya masuk pesantren. Ya. Sampai sekarang pun kuliah pun tak susah kok. Ya. Jadi garib di masjid. Ya. Tuh. Kita sekarang apa? Takut masukkan anak ke pesantren. Oh, biaya besar. Tanya sama pondok pesantren itu, berapa banyak wali santri yang gak bayar SPP-nya bertahun-tahun. Ya kan? Mohon maaf. Jadi salah satunya tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ilmu agama itu sudah mulai sedikit. Orang hanya mengejar ilmu dunia. Maka sekarang ini banyak orang yang pintar, tapi untuk mencari orang yang benar dan bijak itu sulit Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Jadi yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh itu ada yang beramal soleh, ada yang disebut dengan amal ibadah. Amal ibadah antara hubungan kita dengan Allah, sholat jangan pernah tinggalkan. Puasa, ya. Kalau yang wajib, ya, kemudian yang sunnahnya kalau kita mampu lakukan. Kemudian lagi, ya, menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian yang disebut dengan amal soleh kita ada juga yang hubungan antara kita dengan sama kita, berbuat baik. Selagi kita bisa berbuat baik, yuk kita berbuat baik. Kita jadi manusia, marilah kita jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kuncinya intinya Bapak Ibu, jangan pernah kita mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Coba kita kaji tentang kesalahan diri kita. Kalau kita mengkaji tentang kesalahan orang lain itu akan selalu salah di mata kita. Tapi ketika kita mengkaji kesalahan pada diri kita menganggap orang itu lebih baik daripada kita. Yang ketiga, yaitu berjihad di jalan Allah. Kenapa Israel yang dikatakan mereka masih jaya? Bukan berarti tidak bisa dihancurkan oleh Allah. Kalau Allah ingin menghancurkan Israel itu gampang, Pak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau segala sesuatu dari serahkan kepada Allah, apa kata Allah pun jadi, maka jadi hancur Israel, Pak. Tapi kenapa Israel tidak dihancurkan oleh Allah sampai sekarang? Am-hasibtum an yadkhulul jannah. Allah hanya ingin melihat. Jangan kita mengira ingin masuk ke dalam surga, padahal kita belum nampak di sisi Allah orang yang berjihad, termasuk orang yang sabar. Allah ingin melihat dengan kejadian saudara-saudara kita di Palestina sana yang dizolimi, yang oleh Israel Zionis. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Kadang-kadang kita mau nyumbang untuk bantuan Israel, ngomel gulung-gulungnya baru keluar duitnya, gak ada artinya. Ya. Ngomel gulung gak ada artinya, Pak. Ya. Karena kita tahu berapa banyaknya. Ya. Tapi Allah hanya ingin melihat siapa di antara hamba-hambaku yang akan berhak untuk masuk ke dalam surga. Harta tidak akan kita bawa mati, Pak. Apa yang kita makan akan keluar besok menjadi kotoran, tapi apa yang kita keluarkan dari harta kita, itulah yang akan kita bawa mati.
berjuang untuk agamanya. Berjuang dengan cara apa? Ya, dengan cara harta dan jiwanya. Kalau tidak bisa dengan harta, jiwa nggak mungkin, Pak. Mungkinkah Bapak sekiranya, saya tanya sama jemaah saya, Pak, sekiranya Bapak diberitakan untuk pergi ke Israel, Bapak mau? Ada yang menunjuk tangan, mau Ustaz? Mau apa? Mau jadi mati di sana. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'a. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, hancur. Jadi kalau kita pergi ke sana, Pak, cari mati. Ya. Bagaimana meledakkan bom aja tidak pandai, mau pergi ke sana. Ya kan? Siapa yang pergi ke sana? Ya mereka punya ahlinya. Ya kan? Saya kalau diberitakan sana bisa mikir juga, anak belum tamat kuliah lagi Ustaz. Ya kan? Belum lagi. Ya kan? Yang ke sana tuh nggak bisa dengan jiwa kita, harta kita itulah sedekah infak. Nggak ada dengan harta kita, nggak bisa kita bersedekah dengan harta kita untuk saudara kita di sana. Doa mudah bisa. Ya, cuma kadang kita bilang. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi Pak Ustaz? 6 menit lagi. Yang terakhir, ya. Orang yang percaya kepada hari akhirat tanpa bagi diri dia adalah hidup ini adalah ujian, Pak. Hidup kita akan diuji, ya. Kita penuh dengan cobaan. Bagaimana Allah menguji kita? Satu, fi nafsi. Allah akan uji pada diri kita sendiri. Diberi penyakit, sabar. Ya. Karena kan sakit banyak kan, gula, kolesterol, asam urat, jantung, lain sebagainya. Dikasih penyakit, sabar saja. Ya. Yang kedua, Allah akan uji kita itu melalui anak-anak kita. Ya. Bapaknya Ustaz belum tentu anaknya jadi Ustaz. Kadang-kadang bapaknya Ustaz, anaknya bandar narkoba banyak. Ya, gitu. Kemudian apa lagi? Allah akan uji kita dengan harta kita. Ya. Yang dulunya dia kaya, jatuh miskin, itu ujian dari Allah. Yang dulunya dia miskin, kemudian menjadi orang kaya, jangan sombong. Ya. Itu apa? Ujian dari Allah. Allah akan uji kita itu dengan kebaikan dan keburukan, hanya kepada Allah kita kembali. Bapak Ibu rahmatullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi manfaat untuk kita. Tentunya kita percaya dan kita yakin bahwasanya hari akhirat pasti ada dan pasti zaman datang, namun kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Maka bersiaplah diri kita, karena sesungguhnya orang yang percaya dengan hari kiamat atau datangnya hari kemudian, dia akan menjadi orang yang lebih baik hidup ini. Kenapa? Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi dan selama-lamanya. Kita akan ditempatkan pada dua tempat. Pilihannya satu, surga atau neraka. Tapi selagi dia umat Nabi Muhammad SAW dan dia percaya beriman kepada Allah, dia tetap akan menikmati yang namanya surga meskipun dia harus masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita hamba Allah yang senantiasa kita termasuk hamba-hamba yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita semoga diridhoi Allah. Segala amal jariah kita, sedekah kita dan harta yang kita dapatkan, mudah-mudahan harta yang penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup doa. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min fadlika rahmatika la yudhikuha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal tawfiq wal hidayah wal qur'an wal wasiyah wal afiyah 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah saya mengampun, kepada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.